Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau terangi hati pikiranmu, kiranya Engkau terangi hati pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Apa yang akan disampaikan oleh para lektor maupun oleh pastor kami, Pastor Yosef Paul Sang Bapak, boleh menerangi hati pikiran kami, agar kami dapatkan rema dari firman-Mu itu. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dunanti Taufik. Silakan Ibu Veronica dan Pak Kasirudin. Mazmur 17 ayat 1 sampai 15. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh, nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini, yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia menyatakan kepada Israel."
Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah Anak Domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepadanya, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Masih lanjut sampai 57. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Israel Sejati. Silakan Pastor Paul. Haleluya.
Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan hati yang murni, ya, selalu diingatkan hati yang murni. Karena ketika hati kita murni, ya, Tuhan akan melihat kita. Ya, ketika hati kita murni, maka kita langsung terlihat di mata Tuhan, langsung kelihatan bersinar cerah. Tetapi kalau hati kita tiap hari kita nggak jaga dengan kemurnian, seringkali Anda bayangkan ya, Anda nyari barang kok nggak ketemu ya. Kita nyari barang di tumpukan-tumpukan nggak ketemu. Tapi barang sesuatu yang bercahaya, yang berkilap, ya, itu pasti kelihatan. Barang yang bersih itu selalu kelihatan. Kamu nyari tempat tumpukan-tumpukan itu, kalau bersih itu barang itu pasti kelihatan. Padahal kadang-kadang barangnya warnanya sama-sama gelap. Tapi kalau barang itu bersih, kita bisa langsung tahu ya, ada sesuatu yang beda. Mau nyari baju, mau nyari mainan, ya kan? Saya waktu kecil itu udak nyari, saya pakai satu dus ya, mainannya udah melutuk-lutuk. Tapi namanya mainan bersih ya, itu kelihatan tuh. Dan mainan saya itu bekas semua, tapi itu bersih karena selalu saya cuci. Itu loh, tentaraan plastik itu. Yang lain melutuk semua. Ya kan kalau main kan di tanah di mana-mana gitu ya. Itu bersih ya, kelihatan. Kelihatan sekali bersih. Sehingga Tuhan selalu melihat. Ya, Tuhan selalu melihat, itu selalu nampak di mata Tuhan, hati yang suci itu, ya. Makanya dikatakan di dalam Mazmur Matius 5, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia melihat Tuhan. Ya, Petrus juga berkata ya, orang yang suci hatinya itu akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Makanya hati yang bersih itu penting. Hati yang bersih itu adalah hati yang tidak pernah punya agenda pribadi, yang selalu tulus ketika bicara sama orang, dia mulus. Ketika dia ngomong sama orang, ya udah apa adanya. Dan kalau dia terus melakukan perulangan, kalau ngomong sama orang itu apa adanya, ya akan kelihatan. Tapi kalau Anda kalau ngomong selalu ada agendanya, ada selalu udang di balik batu setiap kali bicara, setiap kali Anda berkumpul sama orang, Anda selalu punya maksud-maksud tersembunyi. Setiap kali Anda bergaul dengan orang, Anda itu selalu pakai topeng, maka Anda nggak kelihatan bersinar. Anda lihat ya, orang-orang yang tulus hatinya, bukan naif. Nah, beda lagi nih, orang yang tulus hatinya dengan orang yang naif itu berbeda. Orang itu kalau tulus hatinya, ya, maka dia nggak punya tuh niat jahat sama orang. Dia nggak punya niat mencelakain orang, curiga sama orang. Ya, dia bisa waspada, tetapi dia tidak curigaan. Dia tidak akan posesif ke orang, karena hatinya murni. Dia tidak berpikir, ya, nanti suatu ketika orang akan jahatin dia dan dia bisa celaka. Oh, dia tahu, dia tidak naif. Kalau ada orang naif, kelihatannya murni, enggak, dia goblok. Ada ya, bedakan orang goblok naif, ya, orang goblok yang naif, orang bebal yang naif, dengan orang yang hatinya murni. Ya, hampir sama. Sama-sama lugu, ya. Yang satu lucu turwaku, ya kan? Yang satu lutung guyu, sama-sama lugu, tapi yang satu tuh banyak intriknya, yang satu ya memang lugu. Orang yang lugu itu selalu beruntung loh. Lugu, polos. Tahu nggak dia kalau mau ditipu? Tahu. Ya dia minggir. Mengapa? Kan dia rendah hati. Dia nggak suka menyombongkan diri. Kalau orang naif, dia suka menyombongkan diri, dia suka pamer. Nih, aku baru beli mobil baru. Wah, nih aku baru ini. Dia suka pamer supaya menunjukkan dia lebih dari orang lain. Maka orang yang lihat, oh hebat. Dia kali, wah, aku baru dapat warisan. Wah, hebat. Dia kali lagi, habis baru terima warisan bulan lalu, sekarang diutangin. Bulan depan orang udah nggak ada. Ya, itu namanya kamu tuh bukan lugu, kamu tuh namanya bebek naif. Kamu
Dia seperti Raja Hizkia, dia memamerkan seluruh isi istananya kepada Raja Babel. Seluruh perabotan dalam bait suci. Wah, ya kan? Marah Nabi Yesaya. Waduh, apa yang kamu perlihatkan kepada Babel itu, satu ketika mereka akan datang dan ambil tuh. Itu namanya orang naif tuh. Itu orang naif. Kalau orang yang lugu itu, ya, dia itu rendah hati, dia nggak suka pamer, dia nggak suka merasa lebih dari orang lain. Dia tidak suka menunjukkan diri kepada orang lain. Makanya dia jadi berhikmat. Kenapa? Ya buat apa? Sehingga orang juga tidak ngejar-ngejar dia, mau ngakalin dia. Karena orang juga nggak iri sama dia, karena dia nggak suka pamer dan memang hidupnya sederhana. Tapi kalau orang yang naif, ya, dia akan menonjolkan hidupnya supaya kelihatan hebat. Sehingga apa? Padahal dia nggak punya uang, tapi ketipu terus. Kalau orang yang tulus, orang yang murni hatinya, dia punya uang tapi nggak pernah ketipu. Ajaib ya. Kalau orang yang tadi, yang naif, dia nggak punya uang, ketipu. Karena di dalam ketidakpunyaannya, dia sering pamer. Gampang, berani macam-macam saya dor, berani macam-macam saya sliding. Begitu sudah macam-macam mau di-sliding, kakinya dia sudah semper. Gimana mau nyeleding? Yang mau nyeleding pakai apa? Baru mau di-sliding, kakinya dia sudah semper, udah kecengklak, udah keseleo. Bingung. Itu orang naif. Tapi kalau orang yang tulus hatinya, karena dia tahu banyak orang jahat, dan dia tidak mau berpikiran jahat sama orang, ya maka dia bikin hidupnya sesimpel mungkin, seefisien mungkin, sehingga orang tidak tertarik untuk memangsa dia. Ya kan? Sehingga orang tidak tertarik untuk nipu dia. Seringkali orang-orang yang tulus hatinya ini ya, kelihatannya lugu. Ya, begitu dia lewat, lepas dari cengkraman mulut singa ini, si singa ini bisa nyesel, aduh kenapa tadi nggak tak makan, tak lepas itu ya. Karena ternyata orang ini wah, gurih sekali bagi singa ini. Tapi karena dia lugu, sehingga singa ini berpikir, buat apa aku makan dia ya. Singa ini akan cari orang yang naif, orang yang suka pamer, orang yang jumawa. Orang yang murni hatinya ini, dia akan jaga hidupnya dengan takut akan Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu dia itu bisa seperti itu karena keberuntungan. Karena dia murni hatinya, dia nggak berintrik. Ada orang yang ingin mencapai karirnya, mencapai kekayaannya, mencapai kemuliaannya, mencapai status sosialnya dengan cara membantai orang, ngantem orang. Ya orang ini akan hidup dengan cara seperti itu. Dan kalau dia sudah biasa ngantem orang, ya hidupnya dia pun akan serampangan. Aku dapat dengan berdarah-darah, aku ingin menikmati hasilnya dengan hedonisme, karena dia sudah berhasil dengan berdarah-darah. Tapi kalau orang-orang yang suci hatinya, dia tahu dia mendapatkan segala sesuatu yang dia peroleh karena keberuntungan, karena perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia akan jaga itu benar-benar hidupnya dia, supaya aku tetap berkenan kepada Tuhan. Supaya aku tetap dipandang oleh Tuhan. Karena kemurnian hatiku mengkilap di antara semua kepunyaannya, di antara semua harta miliknya Tuhan di sorga. Dari semua doa-doa yang dipanjatkan, kelihatan asapnya dia paling bersih. Kelihatan dupanya paling bersih, kelihatan ya semua permohonan doa dia itu paling bening, paling merdu, puji-pujiannya. Ada orang-orang memuji Tuhan, ada orang-orang beragama karena dia mau mengambil keuntungan dari agama itu. Dan banyak sekali pendeta-pendeta seperti itu. Ya, jangan heran. Sehingga dia sendiri pun nggak bisa ngajari jemaatnya bagaimana untuk hidup tulus. Bro, kita harus cerdik seperti ular. Kata cerdik seperti ular aja, saya rasa dari 1000 pendeta yang 999 nggak ngerti tuh kata cerdik seperti ular. Jadi seperti ular dia pikir mau akal-akalan,
mau akal bulus. Ingat, harus tulus seperti merpati. Artinya apa? Ular dan merpati ini sama-sama tahu firman. Harus tahu, sama seperti iblis menguasai firman, kamu harus kuasai firman Tuhan. Tapi kamu jangan mencari pembenaran. Tapi carilah kebenaran. Itu maksudnya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Lah pendeta-pendeta pada nggak ngerti itu artinya tuh. Lalu dia ajarin kepada jemaat. Sehingga isinya cong tipu di dalam gereja, akal-akalan, sikut-sikutan, kita harus cerdik seperti ular. Intrik terjadi. Untuk mempertahankan jabatan, kita harus cerdik seperti ular. Tulusnya kapan? Tulusnya kapan? Kita selalu cerdik seperti ular. Tulusnya kapan? Ya nanti. Padahal kata kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kamu diajarin supaya kamu jangan kena tipu muslihat iblis, firman Tuhan dibawa-bawa untuk nipu kamu. Karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan pakai firman Tuhan buat nipu jemaatnya, untuk memanipulasi jemaatnya. Banyak roh-roh Isabel yang dipakai ya untuk memuaskan hawa nafsunya, maka orang-orang ini aktivis gereja, penatua, diaken atau pendetanya memanipulasi jemaatnya untuk mendapatkan pemuasan hawa nafsunya dia. Posesif, dimanipulir, diintimidasi dengan firman Tuhan. Karena pendetanya sendiri nggak ngerti arti kata tulus, bagaimana jemaat yang ngerti? Taunya dari mana Pak kita supaya ngerti Pak pendetanya, gembalanya hatinya tulus? Taunya bagaimana dia hidupnya? Tidak mungkin orang yang hidup dalam hedonisme bisa tulus hatinya. Tidak mungkin pendeta yang menggunakan barang-barang mewah bisa tulus hatinya. Tidak mungkin. Apalagi jabatannya adalah pendeta. Ya. Nggak mungkin. Aduh, saudara percaya saya, tidak ada hamba Tuhan dengan gaya hidup mewah, hatinya tulus. Percaya saya, tidak ada. Tapi banyak hamba Tuhan dengan hidup yang sederhana, maka hidupnya akan jadi berkat. Ya, ketulusan hati itu bisa kelihatan langsung ya dari cara dia membelanjakan uangnya untuk barang mewah atau untuk barang yang dibutuhkan. Itu gampang kelihatan baru dari kulitnya. Ya dalamnya lebih dalam lagi, hati-hati lagi. Cuman begitu kamu sudah lihat, udah langsung diafkir aja. Kalau ada orang yang sudah ya, dia kalau dia pengusaha, namanya pengusaha itu ya nggak bisa. Kalau pengusaha pura-pura miskin, banyak. Ini saya cerita pendeta, ya. Untuk cari tahu pendeta, begitu dia bergaya hidup mewah, udah kamu afkir aja. Udah pasti nggak bener. Yang pasti dia beli barang mewah pakai uang donasi kamu. Yang pasti. Ya kan? Kamu dimanipulasi oleh dia. Tapi kalau dia belajar hidup sederhana, belajar berbagi, memberkati, kamu lihat, biasanya juga cara hidupnya juga sederhana. Bagaimana kita bisa tahu kalau ada orang mau jahatin kita kan mau belajar hidup yang tulus, tahu. Kenapa? Karena kita biasa merendah. Ya kan? Karena orang yang biasa merendah, ya kan? Akan nggak dianggap underdog. Orang akan underdog, kamu itu underdog. Ya, kamu bisa merendah, kamu bisa melihat satu-satu. Ada orang yang niat nggak benar sama kamu. Ada orang yang niat benar kebaca. Kenapa? Karena kamu bisa merendah. Orang tidak menduga bahwa kamu membaca dia. Dan orang itu dengan sombongnya, pada umumnya dia dengan sombongnya memamerkan bahwa dia pandai. Pandainya pandai apa nih? Pandai menipu, atau pandai memangsa, atau dia memang mau memanipulasi, atau apa pandainya. Kamu jadi tahu karena kamu biasa merendah. Orang yang merendah itu suka mengamati orang. Itulah sebabnya orang-orang yang tulus hatinya, dia tidak mungkin ditipu. Orang yang murni hatinya, selalu ada penyertaan dari sorga. Ada keberuntungan dari sorga. Karena kemurnian hati itu sangat penting di dalam kehidupan orang, setiap manusia, mau agamamu apapun.
agamamu apapun, kalau hatimu murni, kamu tidak punya akal bulu sama orang, kamu tidak punya niatan jahat, kamu selalu berusaha serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan kerendahan hidup, dalam kerendahan hati, dalam cinta. Maaf ya, agama apapun loh. Kalau dia Islam, masalahnya Anda bisa nemu nggak orang begini? Susah. Lebih gampang kamu nemu orang Buddha atau orang kejawen. Ya kan? Lebih gampang nemu orang-orang. Nah, maka alam semesta akan mendukungnya. Karena dia bisa dengan kemurnian hatinya, dia bisa menyatu dengan alam semesta. Tapi kalau dia nggak murni, hawanya adalah ketamakan, keserakahan. Alam semesta pun marah sama dia. Itulah sebabnya kalau Anda melihat orang-orang yang hokinya besar ya yang hoki terus ya, biasanya orangnya juga baik loh. Hati-hati, kan tentang Sawang Sinawang, Anda ternyata dia nggak hoki, dia nggak punya keberuntungan, dia cuman memamerkan keberuntungan. Tapi yang paling penting, yang paling penting, milikilah selalu hati yang murni, supaya kamu selalu berkenan sama Tuhan. Karena di dalam hati yang murni itu, ya dosa kecil pun langsung berasa. Saya tidak berkata Anda akan mudah tertuduh. Ada orang yang mudah tertuduh ya, kalau aduh baru dia ngeludah atau dia baru buang sampah, aduh rasanya dia udah jalan 10 kilo, dia balik lagi 10 kilo buat mungut sampahnya. Ada orangnya sampai segitunya ya, rasa tertuduhnya itu, sampai aduh tadi aku buang sampah, nanti aku dosa. Cuman buang sampah kertas. Ya memang kalau di Eropa ini buang sampah ini ya sesuatu banget ya. Sampai tertuduh ya, aduh nanti aku berdosa. Enggak begitu. Ya bukannya seperti itu. Tetapi kalau kamu hatinya murni, kamu tahu kalau kamu ada bikin salah. Dan kamu tahu dengan hatimu yang murni kamu datang sama Tuhan. Dan kamu tahu ada pengampunan di sana. Tapi hatimu murni. Bukan kamu memang sengaja mau bikin salah. Ya. Ini ada body bagus ini, mau disantap aja, gampang nanti minta ampun sama Tuhan. Namanya hati kamu tidak murni. Maka kamu berdosa pun kamu nggak berasa berdosa. Ada orang utang, ditagih utang, emang aku utang sama kamu? Lah, ditagih utang malah nanya balik, emang aku utang sama kamu? Ada orang utang, ditagih merasa nggak salah. Nah itulah orang-orang bebal, orang-orang yang naif. Kamu nggak tahu kamu lagi hutang sama siapa. Ya, heran ya. Nah, tetapi Tuhan ajarin kita untuk punya hati yang murni, menjaga hati kita senantiasa di dalam kemurnian. Ya, dalam kemurnian hati itu, kamu bisa jaga dengan kerendahan hatian dan selalu ya kamu utamakan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga kalau ada sesuatu yang salah, kamu langsung ngerti. Ada alarm. Ya. Kalau ada sesuatu yang salah, sudah alarm. Karena kamu terbiasa bening, terbiasa bersih. Tapi kalau kamu ada pating ceranten, kamu punya masuk dalam sebuah rumah, dalam sebuah kamar, pating ceranten, dari mulai dalam, dari mulai apa ya, barang busuk, barang sana dalam sampai udah bulukan, sampai ada barang sampah busuk, ada kulit pisang di situ, aduh kaleng. Maka ada tambahan kotor lagi udah nggak berasa. Tapi begitu kamarmu bersih, kamu masukkan satu saja ya, ada kelihatan kulit kacang satu di situ, rasanya kan bersihin. Tapi kalau kamarmu udah kayak tempat sampah, ditambahin satu sampah lagi udah nggak berasa. Hati yang murni itu seperti itu. Makanya ketika hatimu selalu murni, ketika ada dosa, kamu langsung ngeh, aduh, aku bikin salah. Kamu cepat datang sama Tuhan dan kamu jaga terus, kamu rekonsiliasi terus dengan Tuhan. Iya kan? Makanya kan kamu selalu ada penyertaan Tuhan, karena Tuhan selalu berkenan sama kamu. Maka akan ada keberuntungan. Karena ada keberuntungan, maka ya hidupnya diberkati. Diluputkan dari segala mara bahaya. Karena hatinya murni. Siapa yang ingin selalu beruntung? Siapa yang ingin selalu diluputkan dari mara bahaya?
Milikilah hati yang murni. Ya kan? Milikilah hati yang suci. Nanti kamu selalu oke, kayak saya. Loh, ngaku-ngaku. Oh iya. Banyak orang berpikir saya naif, mau ngakali saya. Loh, saya tahu kalau dia mau ngakali saya. Ya, saya itu kalau ada orang mau jahat, saya ngerti. Saya cuman nggak suka. Kurang ajar kamu, kebun binatang. Kamu mau nipu saya ya? Enggak, saya cuma nggak suka begitu. Saya tahu, saya beri kesempatan orang buat jajal. Bukan sombong. Justru karena saya nggak mau mempermalukan dia. Saya cuma teguh, jangan ya. Pokoknya jangan. Tapi saya tahu ketika ada orang mau nggak benar. Dari mana? Tuhan murnikan hidup saya. Dihancurkan. Sehingga semua kotoran itu keluar semua dari hati saya. Sehingga ketika ada yang mau kotor-kotor lagi masuk, termasuk kotorannya orang masuk saya, nanti dulu. Jangan kotori rumah saya. Dari mana? Karena dia dihancurkan. Dan ketika dihancurkan, saya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dijaga supaya tetap murni, tetap bersih. Maka ketika ada yang kotor-kotor itu langsung kamu bersihkan. Karena hatimu tetap bersih, maka selalu ada penyertaan dari sorga. Maka sorga itu ada selalu di hatimu. Ya kan? Kebaikan itu selalu ada. Bahkan kalau kamu bukan seorang percaya kepada Yesus, ya, maka tetap ada keberuntungan. Karena itu adalah sebuah hukum universal. Menjaga hati di dalam kesucian, ya, dalam kemurnian. Ya, itu tuh adalah sebuah hukum universal loh. Ya, milikilah hati yang bersih, hati yang murni. Ya, jangan kebanyakan agenda pribadi, mau ngakali orang. Wah, tak tunggu nih kapan itu orang cilakanya, kapan orang itu jatuhnya. Jangan ada pemikiran mau jahat sama orang. Tapi kamu akan tahu ketika ada orang mau jahat sama kamu, tiba-tiba kamu diberi hikmat bagaimana caranya supaya tanpa harus berkonfrontasi. Kalau dia mau ngajak kamu konfrontasi, ya itu urusannya dia. Tapi hati kamu tetap murni. Jangan kamu kotori. Ya, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, segala keberuntunganmu yang dari sorga itu, segala kebajikan yang dari sorga akan menyertai kamu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dengan